Sang suami berdosa jika tidak mengajarkan ilmu-ilmu tentang haid dan istihadah kepada istrinya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u, adab berumah tangga yang nomor 7 adalah ayat ta'alama al-mutazawwiju min ilmil haidhi wa ahkamihi ma yahtarizu bihi al-ihtiraza al-wajibah. Bagi suami wajib belajar, harus belajar tentang ilmu haid dan hukum-hukum haid pada masalah-masalah yang wajib untuk dijaga. Wa yu'allimu zaujatahu ahkamas sholati wa ma yuqdha minha fil haidhi wa ma la yuqdha. Nah, selain itu bagi suami harus mengajarkan istrinya hukum-hukum sholat dan sholat-sholat yang wajib diqadha ketika istri haid dan sholat-sholat yang tidak wajib diqadha. Jadi wajib, bagi suami wajib belajar ilmu haid dan hukum-hukum haid. Setelah itu sang suami wajib mengajarkan tentang ilmu haid kepada istrinya dan tentang sholat-sholat yang wajib diqadha dan tidak wajib diqadha. Fa innahu amara bi ayyaqiha an-nara bi qouli ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naron. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan kepada suami supaya menjaga istrinya agar tidak masuk neraka. Berdasarkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah memerintahkan kepada para lelaki untuk menjaga dirinya, menjaga keluarga, anak-anak dan istrinya dari api neraka. Jadi suami nggak boleh membiarkan anak istrinya masuk neraka, nggak boleh. Nah, di antara cara menjaga istri agar tidak masuk neraka adalah mengajarkan haid kepada istrinya. Nah, selain itu apa saja? Fa'alaihi ayulakinha i'tiqada ahli sunnati. Nah, cara menjaga istri agar tidak masuk neraka diantaranya sang suami wajib mengajarkan keyakinan ahlu sunnah kepada istrinya. Wajib mengajarkan i'tiqad ahlu sunnah. Jangan sampai istrinya keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa yuzila angkol biha kulla bid'atin inistamat ilaiha. Dan sang suami harus menghilangkan tentang bid'ah, masalah-masalah bid'ah yang ada pada hati istrinya apabila sang istri mulai terpapar bid'ah. Yang pasti yang bid'ah yang qabihah, bid'ah yang dhalalah seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Wa yukhawifa fillahi inistahalat fi amriddini. Dan sang suami harus mengajarkan sang istri wa ilmu istihadati bi'yatulu. Ilmu istihadah itu luas sekali, perinciannya banyak sekali. Nah, yang wajib diajarkan kepada istrinya minimal apa saja? Fa ammal ladzi la budda min irsyadin nisa'i ilaihi fi amril haidhi bayanu sholawati allati taqdiha. Nah, sedangkan ilmu yang wajib, ilmu-ilmu haid yang wajib diajarkan kepada istri yaitu penjelasan-penjelasan sholat yang wajib diqadha oleh istri ketika dia haid. Fa innaha mahman qata'a damuha qabailal maghribi bi miqdari raqatin fa 'alaiha qada'u dzuhri wal asri. Nah, ketika sang istri tersebut darahnya terputus, darah haidnya berhenti hampir maghrib, masuk maghrib kurang sedikit, dengan sekira cukup hanya melakukan 1 rakaat sholat asar, maka bagi istri wajib mengqadha zuhur dan asar. Jadi intinya begini, sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, seperti asar kan bisa dijamak dengan zuhur, atau isya kan bisa dijamak dengan maghrib. Nah, ketika darah berhenti pada sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, darah haid berhenti pada sholat isya, maka wajib juga mengqadha sholat maghribnya. Jika darah berhenti pada sholat asar, maka wajib mengqadha sholat zuhurnya juga.
Nah, ketika darah berhenti, asar hampir habis, hanya bisa melakukan sholat 1 rakaat saja, maka sang istri wajib mengqadha zuhur dan asar. Wa idzan qata'a qabla subhi bi miqdari rakaatin faleha qadha'ul maghribi wal isya'i. Ketika darah haid itu berhenti sebelum subuh dengan sekira hanya bisa melakukan 1 rakaat sholat, maka bagi istri wajib mengqadha maghrib dan isya. Waktu isya masih sedikit, hanya sekira bisa melakukan 1 rakaat saja, maka bagi istri wajib mengqadha maghrib dan isya. Nah, ini wajib diajarkan kepada istri. Sang suami wajib mengajarkan ilmu ini kepada istrinya. Wa hadza aqallu ma yura'ihi an-nisa'u. Ini adalah minimal ilmu tentang haid yang wajib dijaga oleh wanita, yang wajib diketahui oleh wanita. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa al-khuruju li su'alil ulama'i. Nah, ketika sang suami itu sudah mengerti ilmu haid dan mengajarkan ilmu haid kepada istrinya, maka bagi istri tidak boleh keluar rumah untuk tanya kepada ustadz, untuk tanya kepada ulama. Wa in qasura ilmu rajuli walakin naba'an hafiz su'ali fa akhbaruha bi jawabil mufti falaysa laha al-khuruju. Nah, ketika sang suami ini enggak tahu tentang ilmu haid, ilmunya sedikit ya, tapi sang suami mau keluar rumah untuk tanya kepada ustadz, kemudian hasil pertanyaan tadi, hasil jawabannya diberikan kepada istri, maka sang istri nggak boleh keluar rumah. Fa illam yakun dzalika fala al-khuruju lisuali. Tapi ketika sang suami nggak tahu ilmu haid dan dia tidak mau keluar rumah untuk tanya kepada ustadz, maka sang istri boleh keluar rumah untuk tanya kepada ustadz. Bal alaiha dzalika wa yasi ar-rajulu bimaniha. Bahkan wajib bagi istrinya untuk keluar rumah tanya kepada ustadz, dan sang suami berdosa jika mencegahnya. Sang suami berdosa jika mencegah istri keluar rumah. Karena tadi sang suami nggak ngerti, nggak mau keluar rumah untuk tanya, maka yang bertanya ya harus istrinya. Sang suami nggak boleh mencegah istrinya. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraidhi 'alaiha falasalha ayyakhruja ila majlisi dzikrin wala ila ta'allumi fadlin illa biridhahu. Dan ketika sang istri sudah tahu hukum-hukum fardu dalam agama, maka dia tidak boleh keluar rumah menuju majelis zikir dan tidak boleh keluar rumah menuju mencari ilmu tambahan kecuali sudah mendapatkan ridho dari suami. Nah, ini penting diketahui ya, sang istri nggak boleh keluar rumah kecuali sudah mendapatkan izin atau ridho suaminya. Termasuk keluar rumah untuk ke majelis zikir itu nggak boleh kecuali atas ridho suaminya. Ke majelis sholawat itu nggak boleh kecuali atas ridho suaminya. Keluar rumah untuk mencari ilmu agama, untuk menghadiri kajian agama itu nggak boleh kecuali pada tadi ilmu-ilmu agama yang wajib, tapi dia belum tahu tentang seperti ilmu haid tadi. Seperti ilmu haid, sang suami nggak mau mengajarkan, sang istrinya yang nggak tahu, dan sang suami nggak mau keluar rumah untuk bertanya, maka sang istri boleh keluar rumah. Tapi kalau istri sudah tahu ilmu wajib, dia tidak boleh keluar rumah kecuali sudah mendapatkan izin atau ridho dari suaminya. Wa mahma ahmalat al-mar'atu hukman min ahkamil haidhi wal istihadati wa lam yu'alimha ar-rajulu harajar rajulu maha wa syarakaha fil ismi. Ketika sang istri meninggalkan hukum-hukum haid dan istihadah, sang istri tidak menggunakan hukum-hukum haid dan istihadah, dan suami tidak mau mengajarkannya, maka suami dan istrinya berdosa. Keduanya bersekutu dalam perbuatan dosa. Nah, karena wajib bagi istri untuk menerapkan hukum-hukum haid dan istihadah. Karena kalau istri nggak tahu, sang suami wajib mengajarkan. Karena di antara kewajiban sang suami yaitu tadi berdasarkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu, diri suami, dan jagalah keluarga, anak-anak dan istrinya dari api neraka. Termasuk tadi sang suami wajib mengajarkan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, wajib
menjaga istrinya agar tidak terjerumus dalam dosa, wajib menjaga sholat istrinya, mengingatkan istrinya agar sholat, agar menutup aurat, dan wajib mengajarkan tentang ilmu-ilmu tentang haid dan istihadah. Jika suami nggak mau mengajarkan dan tidak mau keluar rumah untuk bertanya, maka sang istri harus keluar rumah. Jika keduanya nggak mau, malas menggunakan ilmu-ilmu haid dan istihadah, maka keduanya berdosa. Maka bagi suami, ya minimal harus tahulah sebelum menikah harus dipersiapkan. Ilmu untuk mencari nafkah dipersiapkan, ilmu untuk agama, untuk mengajarkan istri juga dipersiapkan. Jangan hanya modal itunya saja ya. Nah, demikian penjelasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab.